Tapi bohong. Peter pun pulang dengan membawa berita kesedihan atas kematian kakeknya yang dia sampaikan ke neneknya, yang membuat seisi rumah menjadi berduka. Sementara di sisi lain, Jenderal datang ke sebuah tempat semacam alat uji coba senjata. Pada saat dicoba, ternyata dari kejauhan terdengar suara orang ketawa yang langsung menghancurkan tempat itu dengan menggunakan papan skateboard punya bapaknya Harry. Berpindah ke acara lulusannya Peter. Di sana terlihat si nenek yang memberi selamat kepada Peter, serta Harry yang juga ikut lulus. Datanglah bapaknya Harry yang ternyata tidak menyangka bahwa anaknya akan lulus juga. Tipikal orang tua zaman dulu, nuntut mulu, kan kasihan anaknya. Bapaknya Harry pun memberi selamat kepada Peter dan memberi nasihat untuk jangan terlalu bersedih. Karena apa? Karena segala sesuatu yang Peter inginkan, tinggal telepon aja ke dia. Anjing orang dalam. Setelah acaranya selesai, Peter dan neneknya pulang. Tapi pada saat malam hari, Peter ternyata nangis dan meratapi kematian kakeknya. Di sini Peter pun curhat dan mengakui dosanya karena melawan pada saat kakeknya memberi nasihat. Setelah mendapat pencerahan dari si nenek, serta kebayang akan nasihat si kakek, Peter akhirnya memutuskan untuk resmi membasmi kejahatan dengan menjadi Spider-Man. Setelah resmi menjadi Spider-Man dan telah melakukan aksi di jalanan, akhirnya ramai omongan serta berita di kalangan masyarakat tentang keberadaan Spider-Man, yang membuat reputasi Spider-Man diterima baik oleh masyarakat. Setelah ramai perbincangan Spider-Man, membuat salah satu orang perusahaan koran yang bernama Daily Bugle tertarik akan gosip Spider-Man dan membuat sayembara jika ada yang berhasil mendapatkan fotonya. Spider-Man, he's a criminal, that's who he is. A vigilante, a public menace. What's he doing on my front page? Berpindah ke tempat restoran, yang ternyata MJ bekerja di situ. Tak sengaja, Peter berpas-pasan bersama MJ. Peter pun menyapa MJ dan menanyakan apakah dia sukses menjadi aktris. Di sini MJ berbohong dengan mengatakan bahwa dia sekarang baru aja kelar syuting. Tapi dari kejauhan terdengar suara orang yang marah-marah kepada MJ. Orang itu ternyata adalah bos di tempat MJ kerja. Sentak, MJ pun merasa malu karena telah berbohong. Dengan jurus bersilat lidah Peter, mengatakan bahwa dia tidak usah malu karena cuma kerja di restoran. Lihat nih gua, nganggur. Karena kata-kata mutiara Peter, akhirnya MJ luluh dan langsung merasa tercerahkan oleh Peter. Kayak cocokan jadi Mario Teguh deh daripada tukang foto. Setelah selesai ngobrol dengan MJ, Peter langsung pergi ke tempatnya Harry. Ternyata sekarang Harry dan bapaknya tinggal di apartemen akibat PT-nya bangkrut. Harry pun menawarkan bantuan ke Peter, namun Peter menolak dan tetap gigih tidak mau pakai orang dalam. Setelah perbincangan, tak sengaja Peter melihat info locker yang membuat dia tertarik untuk melamarnya. Dalam melakukan aksinya, Peter memotret dirinya yang menjadi Spider-Man, yang nantinya dia jual ke perusahaan iklan. Berpindah ke bapaknya Harry yang sedang melakukan presentasi di depan dewan perusahaan. Namun dewan sepertinya sudah tidak menganggap bapaknya Harry dan telah sepakat untuk memecat bapaknya Harry. But you can't do this to me. I started this company. You know how much I sacrificed? Karena perlakuan yang tidak adil membuat bapaknya Harry ngamuk. Karena dialah yang telah membuat serta mengorbankan dirinya untuk PT ini. Tapi namanya teman makan teman, dewan tetap tidak peduli akan hal itu. Terjadi sebuah acara semacam festival yang diadakan di kota. Di sana terlihat para dewan serta Harry dan MJ yang sedang berkumpul di atas gedung. Peter pun datang ke festival tersebut dengan maksud untuk melakukan pemotretan, tapi dia dikejutkan dengan melihat MJ dan Harry yang sedang berduaan. Harry di sini merayu MJ untuk melakukan cumui manja. Namun hari ini merupakan hari yang apes buat Harry karena MJ menolaknya. Acara berjalan dengan sangat lancar, tapi tiba-tiba dari kejauhan muncullah orang yang terbang menaiki papan skateboard. Orang tersebut melempar bom ke arah para dewan.
yang membuat mereka semua mati tertiup angin. Am I? Serta membuat acara festival menjadi rancu. Akibatnya, MJ dan Harry pun terkena imbasnya. Gedung pun runtuh, yang membuat MJ nyaris jatuh. Pada saat ingin menolongnya, kepala Harry tiba-tiba terbentur batu yang mengakibatkan dia jatuh pingsan. Niatnya pengen jadi pahlawan malah KO. Tolol. MJ pun berteriak dikarenakan gedung tersebut nyaris jatuh. Karena mendengar suara MJ berteriak, dengan gaya ciri khas ala Superman, Peter pun berlari membuka baju untuk berubah. Pada saat mau menolong MJ, orang tersebut langsung menghalang serta menembaki Spider-Man. Spider-Man terpaksa harus meladeni orang tersebut, yang membuat dia menjadi kewalahan adalah dikarenakan orang tersebut curang dengan menggunakan rudal. Setelah mati-matian melawan orang itu, Spider-Man akhirnya berhasil membuat orang itu pergi dan berhasil menyelamatkan MJ yang nyaris mati jatuh dari gedung. MJ pun dibawa Peter ke atas gedung yang di sana ada sepasang sejoli yang lagi bertukar jigong. Mesum mulu. Karena telah menolongnya, MJ pun berterima kasih serta menanyakan siapa Spider-Man sebenarnya. Spider-Man menjawab bahwa dia adalah tetanggamu yang ramah. Namun karena sudah terpesona dengan sosok Spider-Man, MJ tidak mempedulikan itu. Padahal udah dikasih kode, masa iya nggak tahu? Setelah kejadian itu, malam harinya Harry menelepon MJ dan mengecek keadaannya. Tapi MJ mengatakan betapa kerennya Spider-Man yang membuat Peter senyum-senyum sendiri. Di sini Harry juga memberitahu soal status hubungannya dengan MJ, yang akhirnya kita ketahui bahwa ternyata Harry juga tergila-gila dengan MJ dan sudah berpacaran dengan dia. Anjing, ditikung boy, teman kon. Berpindah ke bapaknya Harry yang sedang minum air kesenangan. Lalu dia dikejutkan dengan suara orang yang sedang berbicara. Ternyata itu merupakan sisi gelapnya bapaknya Harry. Dia menjelaskan bahwa dialah yang telah membunuh Dewan, serta ternyata selama ini akibat dari eksperimennya. Pada malam itu, membuat bapaknya Harry seketika berubah dan menjadi Green Goblin. Keesokan harinya pada saat di kantor, Peter dan bosnya dikejutkan dengan kedatangan Green Goblin yang menanyakan keberadaan Spider-Man. Dengan efek sulap sutradara, tiba-tiba Peter sudah ada di sana dan sudah menjadi Spider-Man. Spider-Man pun dibuat pingsan oleh Green Goblin dan disekap di atas gedung. Green Goblin menawarkan bantuan kepada Spider-Man serta mengajak Spider-Man untuk bergabung menguasai kota. Namun karena Spider-Man anak yang soleh, dia tidak mau untuk bergabung dengan Green Goblin. Green Goblin pun mengatakan bahwa orang nanti akan membencimu dan menyuruh Spider-Man mempertimbangkan penawarannya serta langsung cabut meninggalkan Spider-Man. Terlihat MJ yang sudah habis beres gawe. Lalu datanglah Peter yang menanyakan tentang audisinya. MJ pun mengatakan bahwa dia gagal pada saat audisi. Layaknya saya yang gagal mulu ngelamar kerja. Lalu Peter mengajak MJ untuk makan burger sembari mengobrol. Namun ternyata MJ sudah ada janji dengan Harry, teman kos. Dan MJ pun meninggalkan Peter di saat turun hujan. Tapi ternyata ada sekelompok pria yang diam-diam mengikuti MJ. Seketika Peter langsung pergi untuk berubah. MJ digoda dan dipaksa orang tersebut untuk mencicipi daun kemanginya. Tapi hal tersebut dicegah langsung oleh Peter yang sudah menjadi Spider-Man. Dengan sedikit gerakan senam Peter, dengan mudah mengalahkan orang tersebut. MJ tertarik dan mencoba untuk mendekati Spider-Man. Karena telah ditolong, MJ ingin mengucapkan rasa terima kasih dengan memberi Spider-Man jigong gratis. Di sini nih akhirnya kita melihat untuk pertama kali Peter bertukar jigong dengan MJ. Tapi sayang, bukan dengan Peter langsung, melainkan harus menjadi Spider-Man. Keesokan harinya terjadi kebakaran yang membuat seorang ibu harus terpaksa masuk karena anaknya yang masih berada di dalam. Dikarenakan api yang sudah berkobar, ibu tersebut dilarang masuk oleh petugas damkar. Tapi dari kejauhan datanglah Spider-Man yang langsung masuk untuk menolong anak tersebut. Setelah menolong anak tersebut, Spider-Man mendapat kabar bahwa masih ada satu orang lagi yang tersisa. Pada saat masuk, ternyata orang itu merupakan Green Goblin. Dan dialah yang telah menciptakan kebakaran tersebut untuk memancing Spider-Man. Kesal karena menolak tawarannya,
Green Goblin mengeluarkan semacam alat pisau kelelawar. Karena telah belajar ilmu capoeira, Spider-Man dengan mudah menghindar dari alat itu, namun harus terkena sedikit luka gores. Setelah berhasil membogem Green Goblin, Spider-Man langsung kabur pergi dari tempat itu. Terlihat nampaknya Harry, neneknya Peter, dan MJ yang sedang membuat acara makan-makan. Lalu datang ayahnya, yang dari dulu Harry ingin perkenalkan kepada MJ. Di saat berkenalan, terdengar suara berisik di atas yang memancing kecurigaan mereka. Ternyata itu adalah Peter yang baru sampai selesai pertempuran tadi. Bapaknya Harry mengecek seisi kamar, apakah ada orang di sana, namun tidak ditemukan apa-apa. Karena Peter yang bersembunyi di atap. Karena luka gores darah tersebut mengocor dan jatuh tepat di atas bapaknya Harry. Tapi pada saat dilihat, tidak ada apa-apa. Karena Peter sudah pergi untuk bersembunyi di tempat lain. Mereka semua kembali untuk memulai acaranya. Yang kebetulan Peter yang baru saja sampai, tak sengaja neneknya melihat darah di tangan Peter, yang membuat bapaknya Harry curiga. Peter menjelaskan bahwa luka tersebut didapatkan karena ketabrak tukang pos. Tapi hal tersebut membuat bapaknya Harry tidak percaya dan langsung pergi meninggalkan mereka. Melihat hal itu, Harry pun memujuk bapaknya karena ini merupakan acaranya dengan MJ. Tapi bapaknya malah menghina MJ yang cuma menginginkan hartanya Harry. Sentak hal itu terdengar oleh semua orang dan membuat MJ pergi dari acara tersebut. Pada malam harinya, bapaknya Harry terlihat kaget karena ternyata Spider-Man merupakan Peter, teman anaknya. Namun Green Goblin menghasutnya dan mengatakan untuk menyerang orang terdekat Peter, yakni neneknya. Sentak pada saat berdoa, rumah si nenek dibom oleh Green Goblin, yang membuat si nenek shock dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Peter mengecek keadaan neneknya. Karena shock berat, neneknya terus berlarian dan mengatakan orang dengan mata kuning. Hal itu membuat Peter panik, karena Green Goblin tahu siapa Spider-Man sebenarnya. Besoknya, MJ datang menjenguk si nenek, yang pada saat itu juga, MJ langsung curhat bahwa dia menyukai Spider-Man. Karena Peter Spider-Man, dia mengatakan bahwa dia mengenal Spider-Man. Sentak hal itu membuat MJ senang dan bertanya apakah Spider-Man kenal dia. Dengan perasaan cinta yang dalam, Peter pun mengatakan bahwa MJ merupakan hal terindah yang Spider-Man miliki. Hal itu membuat MJ tersentuh dan memegang tangannya Peter. Tiba-tiba Harry datang dan mengganggu serta kaget melihat mereka berdua berpegang tangan. Karena cemburu dan tak terima dengan Peter, Harry ngadu ke bapaknya layaknya anak orang kaya. Tak terima anaknya disakiti, membuat bapaknya mempunyai niat jahat untuk melukai Peter. Di rumah sakit, si nenek akhirnya sadar dan membangunkan Peter yang tertidur pulas menemani si nenek. Si nenek mengatakan bahwa Peter terlihat bahagia saat di dekat MJ, dan si nenek menyarankan Peter untuk jadian sama MJ. Berkat nasihat serta arahan si nenek, tanpa basa-basi, Peter langsung menelpon MJ untuk mengatakan perasaan yang sebenarnya. Tapi ternyata, MJ diculik oleh Green Goblin dan menyuruh Peter untuk menemuinya. Tanpa banyak bacot, Peter langsung datang pergi untuk menyelamatkan MJ. MJ yang dari tadi tertidur seketika terkejut karena sudah berada di atas kereta gantung. Di sana juga terdapat Green Goblin yang menembak penumpang kereta gantung. Beruntungnya Spider-Man berada di sana. Di sini Spider-Man diberi pilihan yang berat oleh si kampret, yang mana dia harus memilih antara menyelamatkan gadis yang disukainya atau penumpang di kereta. Dengan terpaksa, Spider-Man harus berjuang untuk menyelamatkan mereka semua. Setelah berhasil menyelamatkan mereka, Spider-Man ternyata terus diganggu oleh Green Goblin. Dia memukuli Spider-Man yang dari tadi menahan kereta gantung. Beruntungnya, bantuan datang daripada warga yang melempari Green Goblin dengan barang-barang. Spider-Man pun berhasil menyelamatkan mereka dengan bantuan dibantu kapal. Tapi dengan cepat, Green Goblin datang dengan menarik Spider-Man ke gedung kosong. Spider-Man pun terombang-ambing terjatuh ke dalam gedung. Di saat yang bersamaan, Green Goblin melemparkan bom yang tepat mengenai muka Spider-Man, yang mengakibatkan topengnya menjadi robek.
Peter pun habis dipukul berkali-kali oleh Green Goblin. Peter tidak diberi kesempatan untuk melawan sama sekali. Pada saat ingin ditusuk oleh tongkat Aquaman, Peter dengan sekuat tenaga menahannya. Lalu dengan kekuatan cintanya ke MJ, Peter berhasil membuat Green Goblin tumbang dengan ketiban tembok. Tanpa ampun, Peter membogem Green Goblin hingga saat dia joprak, akhirnya dia mengalah dan meminta maaf kepada Peter, serta memberitahu identitasnya. Sontak Peter pun kaget, karena orang yang selama ini dia lawan merupakan bapaknya Harry. Bapaknya Harry meminta Peter untuk menolongnya, yang pada saat itu ternyata diam-diam dia ingin membunuh Peter melalui papan skateboardnya. Namun yang bapaknya Harry tidak sadari adalah bahwa Peter mempunyai insting yang kuat yang akhirnya membuat bapaknya Harry mati karena papan skateboardnya sendiri. Oh. Karena merasa bersalah, Peter membawa mayat bapaknya Harry ke rumahnya. Tapi ternyata di sana ada Harry yang mengira ayahnya dibunuh oleh Spider-Man. Pemakaman pun dilakukan di sana. Terlihat Peter yang menyemangati Harry karena tidak usah sedih, karena jadi anak yatim, karena aku juga yatim. Harry pun berjanji di makam ayahnya bahwa dia bakal membalaskan kematian ayahnya. Terlihat MJ yang mendatangi Peter. MJ pun menceritakan kejadian semalam, bahwa jika dia hidup, hanya Peter lah orang yang ingin dia lihat. MJ tanpa banyak bacot langsung mencium Peter dengan nafsu. Tapi Peter menolak MJ dan mengatakan bahwa mereka hanya teman. Tolol Peter, giliran MJ udah suka malah cuman temen. Lalu Peter pun pergi untuk meninggalkan MJ dengan diiringi quotes-quotes ala Optimus Prime. Tamat! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan follow TikToknya @dhfchannel. Request jika kalian ingin meminta film-film, komen aja di bawah, oke? Ya udah, sekian dan salam orang-orang rancu.